Oke, untuk kelas 10 materi pertama ruang lingkup fisika, besaran dan pengukuran. Itu dibagi menjadi dua, ruang lingkup fisika, kemudian besaran, satuan, dimensi, dan pengukuran. Ruang lingkup fisika yang pertama ruang lingkup antara aktivitas manusia dengan makhluk tak hidup. Kedua, ruang lingkup fisik makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Kedua, keselamatan kerja. Besaran satuan, dimensi, pengukuran, angka penting. Oke, selanjutnya ruang lingkup fisika. Ruang lingkup antara aktivitas makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Contoh peranan fisika pada makhluk hidup seperti perpindahan posisi seorang ketika melakukan perjalanan. Sedangkan contoh penerapan fisika pada makhluk tak hidup seperti menentukan kecepatan bola pada gerak parabola saat ketinggian maksimum. Kemudian yang B selanjutnya, ruang lingkup kondisi fisik makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Ini ada bagan ruang lingkup kondisi fisik makhluk hidup, penerapan fisika, hakikat fisika, ciri-ciri fisika, cabang-cabang fisika, manfaat fisika. Kemudian metode ilmiah, kriteria metode ilmiah, langkah-langkah metode ilmiah, dan sikap ilmiah. Lanjut, keselamatan kerja. Adapun tujuan penerapan keselamatan kerja sebagai berikut. 1. Melindungi praktikum dan melaksanakan praktikum. Yang kedua, menjaga keselamatan bagi setiap orang yang berada di laboratorium. Ketiga, menjamin sumber-sumber produksi dan peralatan praktikum di laboratorium supaya terjaga, terawat, dan aman. Kemudian di sebelahnya upaya untuk menjaga keselamatan kerja pada saat melakukan percobaan praktikum di laboratorium. 1. Bersikaplah berhati-hati dalam melakukan sikap percobaan di laboratorium. Yang kedua, melakukan secara khusus alat-alat yang berhubungan dengan gelas, kaca, ataupun listrik. Berhati-hatilah dalam menggunakan bahan kimia. Yang keempat, berhati-hatilah menggunakan peralatan yang bersumber listrik langsung dari PLN. Dan yang kelima, jika Anda melakukan percobaan menggunakan api dan pembakar spiritus, segera matikan api jika percobaan telah selesai. Silakan cari lagi di sumber yang lain. Kemudian lanjut, besaran, satuan, dan dimensi pengukuran. Besaran satuan dan besaran turunan, besaran pokok dan besaran turunan. Kemudian yang kedua, besaran berdasarkan arah. Masuk ke yang pertama. Besaran. Ada besaran pokok, besaran turunan. Kalau besaran pokok itu adalah panjang, satuannya meter, lambangnya M. Massa kilogram, lambangnya kilogram. Waktu, satuannya sekon, S. Suhu Kelvin, K. Watt arus ampere, A. Intensitas cahaya Candela, CD. Jumlah zat, mol. Besaran turunan itu ada luas, panjang, luas, kecepatan, percepatan, berat. Kemudian ada volume, gaya, usaha, daya. Besaran penyusun, lihat luas itu ada panjang dan lebar. Lambang satuannya M pangkat 2. Kemudian kecepatan perpindahan dibagi waktu berarti meter per sekon. Kemudian ada apa di situ? Ada usaha, gaya dikalikan perpindahan. Kemudian ada momentum, massa dikalikan kecepatan. Kemudian ada volume, panjang kali lebar kali tinggi. Lanjut. Berdasarkan nilai dan arahnya. Besaran berdasarkan nilai dan arahnya dibagi menjadi besaran vektor dan besaran tenor dan skala. Besaran vektor memiliki kesamaan, kedua memiliki nilai dan arah maupun perbedaan, yaitu vektor memiliki satu arah sedangkan besaran tenor memiliki banyak arah. Tapi yang dipelajari di SMA itu adalah hanya vektor.
tenor tidak dipelajari di SMA, jadi nanti di saat Anda memasuki bangku perkuliahan. Lanjut lagi, satuan. Berbagai macam standar satuan. Satuan massa, satuan panjang, satuan waktu, satuan arus, satuan suku, satuan jumlah zat, dan satuan intensitas cahaya. Lanjut, ada dimensi. Dimensi ini ada dimensi besaran pokok dan dimensi besaran turunan. Kalau dimensi besaran pokok itu seperti panjang, massa, waktu, suhu, itu ada contoh. Panjang satuannya kilogram, kg, dimensinya m. Kalau massa, meter, m, dimensinya L. Dan waktu, second. Itu dimensinya T, suhu itu satuannya Kelvin, dimensinya theta, kuat arus, ampere, itu dimensinya I. Dan jumlah zat itu mol, satuannya N. Dimensi turunan itu sama saja tapi dia lebih banyak. Misal luas, satuannya itu adalah M, berarti M itu dimensinya L, berarti L pangkat 2. Volume M pangkat 3, jadi L pangkat 3. Misal percepatan itu ada meter per sekon, berarti meter itu adalah satuan panjang, berarti M itu L, kemudian T pangkat negatif 2, karena dibagi jadi pangkat negatif 2. Dimensi memiliki sifat sebagai berikut. Silahkan diingat, dihafal dimensinya. Harus diingat dan harus hafal karena ini materi pertama. Lanjut di bawahnya, dimensi memiliki manfaat sebagai berikut. A. Menganalisis kesetaraan dan kesamaan dua besaran yang sepintas berbeda. Yang B. Menganalisis kebenaran suatu persamaan yang menyatakan hubungan antar besaran. Dan yang C. Menganalisis dimensi suatu konstanta besaran. Yang D. Menganalisis dimensi suatu besaran tanpa diketahui simbol besarannya. Ingat, dihafal. Lanjut, pengukuran. Pengukuran ada pengukuran besaran panjang, waktu, besaran massa, volume. Kalau panjang itu menggunakan mikrometer, skrup, jangka sorong dan penggaris. Kalau waktu itu jam, stopwatch analog, stopwatch digital. Pengukuran besaran massa, neraca Orsus, dan neraca sama dengan neraca dacing atau timbangan. Lanjut lagi, kita ke kesalahan dalam pengukuran. Ada 3 jenis kesalahan: kesalahan umum, kesalahan sistematik, dan kesalahan acak. Angka penting dan notasi ilmiah. Angka penting, kemudian operasi hitungan dalam angka penting, notasi ilmiah. Operasi pembulatan, penjumlahan, pengurangan, perkalian, operasi pangkat, dan akar. Ketidakpastian hasil pengukuran. Jika pengukuran itu ada batas ketidakpastiannya dan ada batas ketelitiannya, jadi silahkan dilihat. Ketelitian dan ketepatan hasil. Ketelitian itu ada merupakan ukuran yang menyatakan pendekatan suatu nilai semestinya. Ketelitian berhubungan dengan ketidakpastian relatif dari hasil pengukuran. Kalau ketepatan atau akurasi, ketepatan menyatakan nilai yang sesuai dengan arus seharusnya. Ketika Anda melaporkan hasil pengukuran, Anda melaporkan dalam bentuk X kurang lebih delta X. Oke, lanjut. Pengolahan dan penyajian data ini hanya dalam bentuk grafik. Hukum fisika memiliki keterkaitan antar besaran. Keterkaitan tersebut dapat dinotasikan dalam bentuk grafik. Contoh grafik yang paling mudah
ditemui adalah grafik persamaan garis lurus. Grafik persamaan garis lurus dinotasikan ke dalam suatu persamaan Y sama dengan mx tambah n, dengan m sebagai gradien atau kemiringan grafik dan n sebagai koordinat potong garis lurus terhadap sumbu Y. Contoh soal, perhatikan gambar berikut. Gambar berikut menunjukkan pengukuran tebal kaca menggunakan mikrometer skrup. Berapakah ketebalan kaca? Lihat pada gambar, itu pada skala utama yang mendatar. Yang mendatar ada 0, 1, 2, 3. Berarti skala utamanya adalah 3, karena dia menunjukkan paling ujung batasnya 3. Sekarang skala nonius. Dari skala utama yang lurus dengan skala yang vertikal atau nonius itu ada pada angka, lihat. Yang paling lurus itu ada 10, 11, 12, 13. Yang paling lurus adalah angka 13. Jadi 13 dikalikan dengan 0,01 ketelitiannya, maka menjadi 0,13. Jadi hasil pengukuran pada mikrometer tersebut itu adalah 3 ditambahkan dengan 0,13 mm sama dengan 3,13 mm. Jadi ketebalan kaca tersebut 3,13 mm.